10 juta dolar Amerika dalam bentuk pembangkit listrik tenaga batubara, Kaltim. Dia hanya dipakai namanya untuk pembelian pembangkit listrik tenaga batubara agar mencairkan uang ini. Karena memasukkan uang 10 juta dolar Amerika ke Indonesia tidak juga mudah. Harus ada sesuatu, karena itu kan diverifikasi oleh PI dan sebagainya. Yang paling mudah adalah dengan membeli dari luar sebuah perusahaan di Indonesia yang bergerak di pembangkit listrik tenaga batubara. Dengan membeli inilah maka uangnya akan cair. Itu makanya keliru kalau hanya berpusat kepada Pinangki. Kasus ini bukan kasus Pinangki, tapi otak dari semua ini ada di sini. Makanya Andi Irfan Jaya ini saksi mahkota yang harusnya LPSK turun untuk menjaga Andi Irfan Jaya, karena Andi Irfan Jaya ini tahu semuanya. Menurut saya skenario-nya bukan di kejaksaan, skenario-nya ada di sini. Ya, indikasinya apa? Karena uang itu ke sini atas nama Andi Irfan Jaya, bukan atas nama salah satu. Ini berat loh Bang Rio, ketika bilang Andi Irfan Jaya dengan atasannya. Kita tahu Andi Irfan Jaya baru saja selesai menjadi mantan politisi Nasdem. Ya, atasannya kan banyak. Saya tidak mengatakan atasannya itu hanya dalam tanda kutip ketua DPW Nasdem misalnya. Oke. Atasan itu bukan struktural seperti di pemerintahan. Ya. Pokoknya orang ada di atasnya yang dia segani dan pasti ada mutual trust di situ. Apakah itu berasal dari partai yang sama? Andi Irfan lah yang tahu misterinya. Jadi kalau KPK itu melakukan supervisi, hanya mensupervisi pihak kejaksaan, pihak kepolisian, saya pikir mereka sudah bekerja. Pelan, tapi mungkin akan maksimal. Tapi yang perlu diselidiki oleh KPK itu orang yang di luar institusi ini. Nah, menurut Abang, kenapa seorang Andi Irfan Jaya bisa berani kemudian mengeksekusi perjanjian proposal ini bersama dengan Pinangki dan Rahmat? Pasti ada mutual trust yang terjalin sehingga Joko Chandra percaya kepada Andi Irfan Jaya karena melihat atasannya. Apakah atasannya anggota DPR? Patut diduga. Karena kalau dia tidak punya jabatan publik, jabatan politik yang cukup kuat, tidak mampu menjalin ini. Dan Joko Chandra nggak akan percaya. Berarti kan jabatannya politik besar yang dipercaya, yang mampu mempengaruhi ini, mempengaruhi pihak lain. Bahwa klaim Pinangki dan Andi Irfan Jaya berteman sebelumnya. Memangnya teman Pinangki ini cuma Andi Irfan Jaya? Sibuk-sibuk dia cari orang yang di Makassar untuk ngurus 100 juta US. Kan sesuatu yang tidak masuk akal. Emang ada teman yang lain? Atau teman yang tempat lain lah. Andi Irfan Jaya bisa masuk dan dipercaya. Ini menurut Abang kenapa? Rudi Mase yang ngajak. Rudi Mase ini sahabatnya Ali, wakil ketua umum hari ini. Masih aktif loh itu dulu. Masih aktif dua-duanya sebagai ketua DPR. Saya ngatakan perjalanan di Nasdem. Perjalanan Andi Irfan Jaya di Nasdem itu direkrut oleh Rudi Mase. Ya, Rudi Mase masuk, ada Ali di situ. Itu sahabatnya. Saya tidak ngomong bagi terlibat, tapi bagaimana cara dia masuk Nasdem, inilah peran Andi Irfan Jaya ini akan menguak semuanya. Orang akan mengatakan kesaksian Abang ini sebagai founder yang sakit hati, misalnya. Yang saya soroti itu bukan Nasdemnya, Pak. Yang saya soroti kasus Joko Chandra. Poinnya hari ini hanya disoroti Pinangki. Ya, saya prihatin ini, kasihan pada Pinangki dan pada Andi Irfan Jaya. Yang kemudian dikorbankan dan yang diperiksa itu hanya hilirnya. Harusnya hulunya yang diperiksa. Kenapa mereka bisa terlibat? Saya tidak mengatakan bahwa partai terlibat, ya. Bahwa dia berasal dari unsur partai itu diakui dan Nasdem sendiri sudah memecat dia selaku pengurus partai. Bahwa apakah partai terlibat? Saya juga tidak mengatakan itu dan mungkin saya tidak yakin kalau partai terlibat secara kepartaian, ya. Ya. Kenapa saya mengatakan KPK perlu masuk ke dalam persoalan Andi Irfan? Karena fokusnya untuk kejaksaan periksa jaksa, polisi ke polisi. Jadi satu saya klarifikasi ya Bang. Jadi menurut Abang alurnya itu adalah Joko Chandra mendapatkan pintu dari sisi Andi Irfan Jaya, baru bisa kemana-mana. Bukan Pinangki dulu. Bukan dari sini. Kenapa tidak mungkin begini Bang? Ya. Sebelah sini main baru menghubungi sini. Kalau tidak itu apa urusannya? Kalau semua beral otak dari Pinangki, pemikiran skenario dari Pinangki, maka Pinangki nggak perlu Andi Irfan Jaya. Pertanyaan saya kemudian, bisakah dari permufakatan jahat dari Joko Chandra ke Andi Irfan, ini dugaan kepada Pinangki juga, lalu kemudian kan yang dijanjikan fatwa bebas MA. Mungkinkah hal yang tidak bisa dijamin dijanjikan? Terbukti. Kenapa si Joko Chandra percaya? Karena tim. Jadi ada oknum yang mewakili semua? Iya. Kalau misalnya tim ini tim ecek-ecek, tim ayam sayur, yang isinya si Badus ini, dilihat oleh Joko Chandra, ini apa-apa nih. Tapi karena dilihat orang-orangnya bisa, maka dia percaya bahwa ini bisa. Keyakinan Bang Rio setelah ini mulai terkuak. Bang Rio juga meyakini dan memberikan suaranya ya secara eksklusif. Penyelesaiannya akankah
Tidak hanya sampai Andi Irfan dan Pinangki. Ya, Kita pernah belajar. kalau KPK masuk. Oke. Oke. Karena jangan sampai ada ewuh pakewuh di sebelah Pinangki untuk melibatkan pihak lain. Karena keterpengaruhan orang di atas Andi Irfan. Oke. Ini yang mesti diterabas oleh KPK. Kalau hanya kejaksaan, kasihan pihak kejaksaannya. Karena semua dituduh bahwa ini adalah ulahnya para jaksa. Menurut saya otaknya bukan di kejaksaan. Otaknya di luar kejaksaan. Otaknya di luar kepolisian. Dia punya akses yang cukup kuat. Dia bisa menekan baik itu secara politik maupun secara anggaran. Otaknya ada di sini. Bukan di sini. Saya meyakini itu anggota, sebenarnya oknum anggota DPR. Otak di balik ini. Baik. Bang Aryo. Nanti kita saksikan episode berikutnya. Oknum anggota DPR itu akan terbuka semuanya. Baik, Bang Aryo. Terima kasih Bang Aryo untuk saksian eksklusif ini kepada Tim Fakta. Masih semoga ada manfaatnya. Terima kasih Bang Aryo. Thank you. Makasih. Kita temukan fakta berikutnya.